Ibex road trip itu sebenarnya kita ya kalau di Indonesiain halusnya atau kasarnya itu ya kira-kira kita jalan-jalan ke rock gitu loh di daerah tertentu atau satu kawasan wilayah gitu loh sebenarnya. Nah tujuannya itu ya cuma ada 3 kata sebenarnya, sharing, caring, climbing gitu, udah itu doang sebenarnya. Sharing, caring, climbing mungkin tambah sekarang lagi ya ada education gitu teman di caringnya lah gitu. Jadi intinya adalah kita di sana itu manjat, semua terkait dengan manjat. Misal dari mulai manjat, bikin jalur baru, terus bikin pendataan jalur baru, pendataan pemanjat baru atau yang potensial. Terus sharingnya itu ya kita saling berbagi pengetahuan tentang di dunia manjat. Intinya itulah yang pengen kita lakukan pada saat perjalanan road trip itu dimanapun nanti itu. Road trip kali ini kita ngelakuinnya itu di Sulawesi Selatan. Alasannya itu jelas banget itu cocok untuk road trip ya, karena kalau Sulawesi Selatan kan banyak sekali rocknya. Terus Maros juga kan salah satu kawasan kars terbesar ya kalau nggak salah di Asia tuh. Nah jadi di situ tuh udah banyak tebing, banyak goa, terus banyak ya hutan antah berantah ala-ala Medan Kars gitu kan. Nah tebingnya banyak banget, terus itu membentang panjang itu sampai daerah mana ya, kayaknya banyak deh kayaknya, Pangkep, terus ke Enrekang, terus ke sampai Toraja, mungkin ke atasnya lagi ada tuh. Jadi ya banyak batuannya lah, batuan limestone itu dari mulai yang pendek, yang tinggi, yang sampai 50-an meter gitu loh. Dan itu salah satu provinsi yang tebingnya itu paling banyak di Indonesia ini. Road trip ini sangat seru dan menyenangkan, terutama si pemandangannya itu bukan jarang ada, unik banget karena ada gabungan antara pemandangan tebing, kemudian ada rumah, ada tontonan, itu yang sangat indah menurutku. Kalau bisa ngambil gambar sambil manjat, kemudian ada background tebingnya, ada background horizon pemandangannya, kemudian ada rumah-rumah adatnya, itu akan keren sekali. Contohnya seperti di tebing Tinoring. Itu tebing Tinoring itu flat, kemudian ada lembahan gitu, ada sawah, dan di tengah sawah itu ada satu gereja yang ikonik banget. Kata mereka itu gereja udah dari zaman tahun kapan, udah lama banget. Nah di situ bisa jadi sebuah gambar yang ikonik kalau bisa ambil gambar dengan kamera yang pas, dengan lensa yang pas, itu sangat keren banget. Terlihat dari beberapa footage drone yang diambil, itu sih keren pisan lah pokoknya. Nggak ada di Pulau Jawa, cuman ada di sana. Spektakuler itu yang bisa aku gambarkan lah pada saat udah kesana dan manjat di sana. Itu ya cuman itu aja, karena selama ini kan itu cuman imajinasi aja sebenarnya. Kayak gimana ya kalau misalnya manjat, kayak angan-angan gitu. Gimana ya manjat kalau misalnya satu Sulawesi Selatan gitu, kayak cuman imajinasi, tahu-tahu ya pas hari berlangsungnya terjadi ternyata gitu. Dan wow, bisa ya gitu. Tebing yang paling
Mayatnya itu tuh tulang belulang tuh lebih seru, ekspresinya lebih ke arah sana gitu kan. Terus selain di arah manjatnya gitu, mungkin ekspresinya saya ke sana sih, lebih menikmati dunia, kayak ngobrol sama warga, ketemu orang-orang baru di sana gitu, ngomongin budaya-budaya di sana gitu, lebih ke sananya selain di dunia manjatnya gitu. Tebing yang paling menarik itu dengan melakukan pembuatan jalur dengan anak-anak IBEX itu di tebing Bulu 2. Pertama kali aku juga memanjati tebing yang setinggi itu kan. Walaupun aku lahir di Sulawesi Selatan ya. Tapi pertama kali aku manjat tebing yang setinggi itu. Aduh, gimana ya cara menjelaskannya? Kayak nyalinnya kayak ciut kayak gitu, tapi dengan adanya teman-teman, nyali itu ada tiba-tiba dengan sendirinya. Kayak semangat kita itu untuk memanjatinya itu, aduh, masa jiwa kita kan orang Sulawesi, masa mau kalah dengan orang lain? Kita sama-sama punya tangan, punya kaki, kok mereka bisa kita tidak bisa? Kayak gitulah. Kalau menurut saya manjat itu udah kayak darah daging sendiri kayak gitu ya. Mulai dari awal mulai saya kenal manjat itu kayak gimana ya, kalau saya memanjat itu kayak ya nggak bisa diceritakan sama orang lain lah, kayak gitu, kayak sudah mendarah daging dari kita sendiri itu kalau soal manjat, kalau cerita soal manjat, apalagi berkaitan dengan tebing kan, aduh, gila. Jangan biarkan memanjat itu jadi beban kalau menurut saya gitu. Tapi gimana caranya memanjat itu membuat kita happy kayak gitu, gembira gitu. Pemanjatan di Bulu 2 sebenarnya tuh bagi aku itu seru banget. Soalnya pertama manjat di tebing, manjat langsung di tebing. Terus pertama juga manjat dengan sistem multi-pitch. Sebelum-sebelumnya tuh pernah sih nyobain manjat di wall climbing atau di jalur-jalur single pitch. Tapi di multi-pitch itu belum pernah. Yang aku rasakan tuh setelah manjat di multi-pitch tuh, dan sensasinya emang beda sih manjat di ketinggian 100 lebih dibanding single pitch yang ketinggiannya 15 meteran atau 20 meter gitu. Kami dibagi 3 tim pemanjat untuk mencoba jalur multi-pitch yang tinggi tebing dan grade-nya bervariasi, tapi tetap menuju titik puncak yang sama. Kemudian mungkin sekitar 200 meteran lebar tebingnya dan tinggi tebingnya sekitar 180 meteran dari dasar tebing. Tebingnya terletak tepat di pinggir sungai Mata Alo. Asiknya di sini
kami harus menyeberang sungai untuk menjangkau ke dasar tebing dan baru bisa memulai pemanjatan. Hampir semua sebenarnya tebing yang dikunjungi itu seru ya, cuman ada yang paling momen-momen yang bikin kita itu yang ya kita ingat banget gitu kejadian-kejadiannya semua. Itu di tebing Kandora. Nah, Kandora ini kan ya salah satu wilayah tebing yang sakral gitu buat masyarakat sekitar tuh. Terus kita di sana itu ya memang fun banget karena teman-teman di sana Bang Yandri dan kawan-kawan Kades itu nyediain tempat kita gitu kayak di rumah tongkonan, kita tinggal di rumah tongkonan. Terus artinya satu anak IBEX itu kumpul di satu tempat yang sama, ngumpul bareng, kita nggak terpisah-pisah. Kerjaan kita itu cuma ngeliat tebing, bikin jalur, manjat, malam minum balok gitu ya sama teman-teman sana. Belum lagi itu di situ itu memang momennya dimana hampir semua KPA yang di daerah Toraja itu ngumpul gitu loh, ngumpul datang buat cuma ngobrol-ngobrol sama kita, sharing-sharing, kita sharing ke mereka sharing ke kita. Mereka juga bantu banyak peralatan dan kawan-kawannya gitu untuk peralatan camping dan teman-temannya. Dan di sana itu kegiatan itu nggak terlalu menguras fisik banget sebenarnya. Jadi ya setelah beberapa lama road trip gitu ya, rasanya itu memang enak banget sambil istirahat, sambil manjat, sambil minum balo, sambil dengar-dengar cerita, pemandangannya indah. Pagi-pagi kalau mau bikin story di IG itu bagus karena memang langsung disupport sama rumah-rumah tongkonan yang banyak gitu kan. Yang paling berkesan tuh di Liang Putih, karena saya sendiri gitu yang membuat ngebolting jalur di Liang Putih dan dimentorin langsung sama Ranger Deden gitu. Dan itu menjadi tempat paling berkesan gitu menurut saya, yang sampai saat ini masih terkenang terus di benak saya gitu.
Jadi ngeboltingnya rappelling, terus bikin setiap kali habis ngebolting langsung bikin intermediate biar nggak jauh dari tebing pas rappellingnya. Dan itu sangat menguras tenaga gitu menurut saya. Kalau untuk selama road trip yang paling bikin jiper ya satu sih di Leang Putih itu aja, karena bukan manjat jadinya ke sana jadi rappelling. Terus emang baru pertama juga kan rappelling, lihat lubang segede itu harus diturunin gitu, harus di rappelling. Jadi lebih arah jiper di sana sih. Kalau untuk pertama takutnya di situ. Saya masih pegang satu kalimat yang saya pegang sampai sekarang, yaitu jangan takut untuk bilang berani. Ya intinya bilang berani dulu, nggak tahu kedepannya kan kita nggak tahu kayak mana kan. Ya udah jalanin aja dulu, berani aja dulu. Urusan kalah menang belakangan, yang penting berani, itu aja. Buatku panjat tebing itu ya memang hidup ya, sama aja kayak orang-orang lain yang dia hidupnya untuk meneliti, ada yang hidupnya untuk berjuang demi bangsa dan negara kayak gitu ya. Kalau buatku ya hidup manjat itu ya hidup. Jadi ya aku akan tetap manjat atau bergelut di bidang manjat gitu ya selama masih hidup.